sebetulnya kami juga masih memberi feedback kepada pemerintah tentang pungli yang masih ada gitu ya. Waktu itu saya sempat juga memberi komentar tentang ini ya. Nah ini harus tuntas. Pungli itu kan saya tadi bilang bahwa kalau di Jabodetabek itu bisa besarannya mendekati 10% gitu ya. Nah di luar wilayah Jakarta pun juga masih banyak. Kalau itu aja sudah dibantu, kami sudah sangat bersyukur ya. Hilang satu poin cost di situ. Kemudian tantangan berikutnya adalah persaingan tentunya ya. Persaingan yang kami juga saat ini sedang tidak mengeluh ya dengan konsep adanya rintisan bisnis rintisan segala macam yang dia bisa memotong channel distribution. Nggak apa-apa, ayo kita bersaing, ayo kita sama-sama efisiensi, ayo kita sama-sama jualan service level seperti itu, nggak masalah ya. Tapi tolong pemerintah bantu kos-kos yang sebetulnya unnecessary yang ada yang kita tanggung itu antara lain tadi yang saya sebutkan 2 poin itu ya, PCR dan kemudian pungli ya, dan kemudian sebetulnya ada beberapa hal lain yang seperti masalah finansial ya, struktur kos kami yang berkaitan dengan perbankan ya, credit terms ya, tenor dan lain sebagainya itu belum juga bisa dibantu karena saya nggak tahu kenapa ya, credit terms dari perbankan ini belum bisa bergerak juga dari tenor yang hanya 5 tahun. Sebetulnya kita minta kalau bisa menjadi 10 tahun dan lain sebagainya seperti itu belum dilaksanakan. Nah 2 poin ini aja lah kita coba jangan ditambahkan ya sehingga kami bisa berefisiensi gitu dan membantu tadi end user ya. Kami tidak bisa membebankan ini kepada pengguna jasa kami, which is itu adalah industri. Karena industri juga tidak bisa menjual barang itu dilempar lagi ke end user gitu. Jadi yang kejepit adalah dari penyedia jasa logistik dalam hal ini. Begitu Mas. Baik, menghadapi akhir tahun nih Pak Mahendra, kira-kira upaya apa saja yang bisa dilakukan oleh Anda selaku Ketua Umum dari Asosiasi Logistik Indonesia untuk kembali mendongkrak kinerja bisnis khususnya distribusi logistik tanah air? Ya, kami kan sektornya lumayan besar ya dari raw material sampai finish good gitu ya, dan kami sangat concern juga terhadap semua industri yang kami layani ini untuk sama-sama sukses gitu ya menghadapi year end. Sehingga kami berharap untuk tidak ada distorsi yang di antara first mid dan last mile proses tadi. Kemudian juga customer kami juga berharap juga tentunya penyediaan raw material, proses produksi dan sampai distribusi ke konsumer akhir itu juga bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Sama-sama kita fokus ke sana. Nah, kami berharap ada kementerian yang juga bisa memantau ini secara holistik gitu, secara rantai pasokan gitu. Karena saat ini kami induk kami itu nggak tahu di mana, ada Kementerian Perhubungan, Perdagangan, Perindustrian gitu ya, untuk menangani masalah supply chain dan logistik ini gitu. Kami berharap ada satu badan yang pemerintah kalau bisa kita berinteraksi dalam hal proses ini sehingga keputusan atau kebijakan yang dibuat ini bisa mencakup secara keseluruhan, tidak terkesan sepotong-sepotong dari kementerian yang bersangkutan. Seperti itu kami berharap gitu. Dan sekali lagi kami sangat mendukung apapun yang dibuat dalam keputusan itu. Karena memang situasi COVID ini belum pernah ada yang mengalami, gitu. Kami sangat mengerti. Ayo kita duduk sama-sama mengatasi ini. Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya.